Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifah Asna Putri dengan nomor NPM 221063105015 dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi relasi dan fungsi dari mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Jadi yang pertama ada pengertian relasi dan fungsi. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Selanjutnya fungsi adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Selanjutnya ada cara menyatakan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi yang menghubungkan dua himpunan tersebut yaitu daerah asal dan daerah kawan. Keduanya sama-sama dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan menggunakan diagram Kartesius. Pertama ada cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya, di sini ada 4 anak yaitu Edi, Budi, Susi, dan Wati. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Di sini ada tabel gambar himpunan A berisi Edi, Budi, Susi, dan Wati, dan ada himpunan B berisi apel, melon, mangga, dan jeruk. Di sini dihubungkan dengan cara diagram panah untuk menyatakan relasi. Selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya adalah dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Contohnya, Edi suka buah melon, Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, Wati suka buah jeruk, Wati suka buah melon. Berdasarkan uraian di atas, maka kurung kurawal, Edi, melon, Budi mangga, Susi apel, Wati jeruk, dan Wati melon. Selanjutnya, cara menyatakan relasi dengan cara diagram Kartesius menyatakan relasi di antara antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dapat dituliskan dalam bentuk titik-titik. Contoh dari relasi tadi yaitu himpunan A, Edi, Budi, Susi, dan Wati, dan himpunan B, apel, melon, mangga, dan jeruk. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti gambar di samping. Selanjutnya cara menyatakan fungsi yang pertama dengan diagram panah. Ini di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. Terdiri dari anggota himpunan A ada 2, 4, dan 8. Himpunan B terdiri dari anggota 1, 2, 4, dan 8. Jadi berdasarkan diagram panah di atas dapat disimpulkan domain A adalah 2, 4, 8. Kodomain adalah B 1, 2, 4, 8. Range fungsinya hanya 1, 2, dan 4. Selanjutnya ada sebuah fungsi dapat dituliskan dengan huruf kecil seperti FGH. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan Fx dengan aturan Fx 3x tambah 3, artinya fungsi F memetakan x ke 3x tambah 3. Jadi daerah bayangan x oleh fungsi F adalah 3x tambah 3, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3x tambah 3. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi F, x menjadi AX sama dengan B dengan X anggota domain F, maka rumus dari fungsi F adalah Fx sama dengan AX plus B. Selanjutnya menyatakan fungsi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dikatakan fungsi apabila memenuhi syarat bahwa anggota himpunan A harus berpasangan tepat dengan anggota himpunan B. Contohnya, himpunan A, A, B, C, D, E, himpunan B 1, 2, dan 3. Bentuk himpunan berurutannya adalah A1, B1, C3, D2, dan E3. Bisa dikatakan sebagai fungsi karena anggota himpunan A tidak bercabang. Selanjutnya menyatakan fungsi dengan diagram Kartesius. Relasi dikatakan fungsi apabila memenuhi syarat bahwa anggota himpunan A harus berpasangan tepat dengan anggota himpunan B. Contohnya himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B 3, 4, dan 7. Bentuk himpunan berurutannya adalah 1, 4, 2, 3, 3, 7, 4, 3, 5, 7. Bentuk diagram Kartesiusnya sebagai berikut.
Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Jenis-jenis relasi yang pertama ada relasi inverse, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasinya R-1 sama dengan dalam kurung B, A dibagi A, B sama dengan R. Yang kedua ada relasi simetrik, misalkan R sama dengan A, B, P, X, Y, suatu relasi. R disebut relasi simetrik jika tiap A, B, R berlaku B, A, R. Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A, R, B berakibat B, R, A. Yang ketiga ada relasi refleksif, misalkan R, A, A, P, dan X, Y. Suatu relasi R disebut relasi reflektif jika setiap A berlaku AA dan R. Dengan kata lain, R disebut relasi reflektif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat ada relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik jika A, B, R, dan B, A, R, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B, A tidak sama dengan B, maka A, B, R, atau B, A, R tidak, tetapi tidak kedua-duanya. Yang terakhir ada relasi transitif. Misalkan misalkan impunan A terdiri dari A, B, C, dan R sama dengan eh, A, B, A, C, B, A, dan C, B. Maka R bukan relasi transitif sebab B, A, R, dan A, C, R tetapi B, C, R. Dilengkapi agar R menjadi relasi transitif, R sama dengan A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, dan C, C. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Contohnya diketahui f, r menjadi r dengan rumus fx sama dengan 3. Dengan grafik seperti ini. Selanjutnya fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, grafiknya berupa garis lurus. Contohnya fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 merupakan fungsi linear dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contohnya fungsi fx, x kuadrat tambah 2x min 3 merupakan fungsi kuadrat dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi di identitas berupa garis lurus yang mempunyai titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Eh, dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi modulus. Suatu fungsi fx disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain unsur harganya mutlak. F, X, mutlak X atau fx mutlak AX tambah B. Contoh fungsi fx mutlak X dengan grafik sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Contohnya sebagai berikut dan ada grafik sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f dikali x, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x f x. Contoh fungsi ganjil fx 2x pangkat 3 tambah x dengan contoh bukti sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.